Di pertemuan ke-11 untuk mata kuliah Statistika Probabilitas dan SPSS, saya akan mulai mengenalkan nih apa itu software SPSS, kemudian nanti tampilannya seperti apa, kemudian nanti final fungsinya seperti apa. Nah, jadi karena kita baru masuk ke penggunaan SPSS yang pertama kali, jadi saya tidak akan langsung untuk tancap gas ya untuk memberikan soal dan langsung praktek, tidak ya, tapi saya akan kenalkan terlebih dahulu nih untuk software SPSS itu seperti apa. Kemudian nanti kira-kira nih apa bedanya software SPSS dengan software untuk menghitung yang lain ya, karena software untuk angka itu juga banyak ya, ngapain repot-repot pakai SPSS ya, kurang lebihnya seperti itu. Nah, oke, saya langsung mulai saja untuk pertemuan pada hari ini. Jadi ke pengenalan SPSS dan penggunaannya. Jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah kita akan belajar ya seperti yang sudah saya bahas tadi di awal ya, tentang pengenalan software SPSS itu seperti apa ya, kemudian kegunaannya seperti apa bedanya dengan software yang lain ya, dan lain sebagainya. Oke, kita masuk ke poin awal dulu sebelum kita bahas ke SPSS. Nah, kenapa kalau statistika, ilmu statistika ya, atau kalau kita mau mengolah data statistik, kenapa disarankan untuk menggunakan SPSS? Jadi seperti yang pernah saya info ya ketika saya memberikan materi teori, bahwa penelitian yang Anda lakukan, data Anda itu adalah data mentah ya, jadi masih berupa data yang belum diolah sama sekali ya. Jadi di sini data itu merupakan hasil pencatatan peneliti baik yang berupa fakta maupun angka. Nah, kenapa harus diolah dengan software SPSS? Jadi tujuannya untuk menghasilkan sebuah informasi. Nah, jadi informasi itu berasal dari kumpulan data-data mentah tadi yang sudah mengalami proses pengolahan sehingga menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat. Nah, kalau sudah menjadi sebuah informasi, apa yang akan kita lakukan? Ya, jadi nanti bedanya dengan seperti Microsoft Excel ya, kalau ada yang bertanya, Bu, kalau misalnya hanya sekedar menghitung seperti itu, kenapa nggak pakai Excel aja? Nah, jadi bedanya karena kalau nanti informasi itu sudah ada, hasil pengolahan SPSS, selanjutnya adalah kita akan menganalisis hasil pengolahan tersebut, sehingga kita bisa menarik sebuah kesimpulan. Ya, kalau Excel itu kan cuman Anda melakukan perhitungan matematika sudah selesai ya. Tapi kalau SPSS nanti pengembangannya akan lebih luas ya, karena kita harus menganalisis dan menarik kesimpulan. Nah, kemudian selanjutnya nih yang perlu saya jelaskan lagi di bagian awal atau pengenalan tentang SPSS adalah, saya ingatkan lagi ya. Jadi nanti di sini data yang kalian inputkan ke dalam software SPSS itu ada dua. Ada data yang sifatnya kualitatif dan ada data yang sifatnya kuantitatif. Kalau data yang sifatnya kualitatif ya, itu contohnya jenis kelamin, agama, pekerjaan, pendidikan ya, tempat lahir ya, dan lain sebagainya. Jadi di sini data ini menggambarkan suatu tingkatan berdasarkan mutu atau menggambarkan data yang bukan berupa angka. Sementara kalau data kuantitatif adalah data-data yang berupa angka,
Jadi menggambarkan suatu tingkatan berdasarkan jumlah. Contohnya adalah tinggi badan, kemudian berat badan, suhu, dan lain sebagainya. Nah, di sini untuk data kategorik atau kualitatif, ya itu nanti penggolongannya ada dua, ada data nominal dan ordinal. Kemudian untuk data kuantitatif ada data rasio dan interval. Nah, di pertemuan materi teori sudah sempat saya bahas tentang data nominal, ordinal, rasio, dan interval. Jadi di sini hanya sebagai pengingat ya, Anda bisa baca di layar Anda. Jadi data nominal itu data yang tidak memperlihatkan tingkatan atau kualitas objek karena posisinya setara. Contohnya jenis kelamin, agama, pekerjaan, ya, dan lain sebagainya. Kemudian data ordinal itu adalah data yang mengenal peringkat, ya, yang tidak bisa dilakukan operasi matematika. Contoh tingkat pendidikan, pengetahuan, ya, sikap, dan lain sebagainya. Kemudian data interval, ya, itu adalah data yang jarak antar datanya itu sudah bisa ditentukan. Jadi karena interval berarti jaraknya itu tetap. Contohnya misalnya kalau kemarin yang sempat saya bahas itu adalah contohnya nilai mata kuliah ya, kalau A itu setara 4, kemudian AB itu setara 3,5, ya, dan sebagainya, ya. Jadi di situ jaraknya adalah setengah-setengah, jaraknya itu adalah tetap. Kemudian kalau data rasio, rasio itu adalah perbandingan. Jadi kita nanti membandingkan antara dua buah hal, ya. Contoh misalnya nih, perbandingan jumlah mahasiswa pria dan wanita. Itu adalah data rasio. Jadi membandingkan dua belah hal. Nah, apa fungsi kita membedakan antara data nominal, kemudian data ordinal, kemudian data rasio dan interval? Jadi di sini tujuannya adalah supaya nanti ketika kita menginput data di SPSS, kita tidak salah ya dalam menggolongkan datanya. Karena nanti di SPSS, karena ini adalah software statistik, jenis datanya itu akan ditanyakan, ya. Walaupun SPSS itu bisa membaca datanya sendiri, ini kira-kira digolongkan dalam data apa ya, akan tetapi tetap harus kita cek atau kita pantau ya apakah betul.
Kemudian selanjutnya kita akan mulai masuk ke tampilan SPSS ya. Nah, jadi di sini SPSS itu merupakan sebuah software untuk program statistik yang berguna untuk mengolah dan menganalisis data penelitian. Nah, di sini SPSS itu singkatannya adalah Statistical Product and Service Solution. Nah, kenapa menggunakan SPSS? Karena di sini nanti ketika kalian menggunakan SPSS ya, kalian bisa melihat bahwa output yang dihasilkan oleh SPSS itu bermacam-macam. Jadi nanti di situ ada tabel, ada grafik ya. Kemudian untuk keterangannya juga sudah lengkap ya, dan Anda bisa kopaskan juga ya, misalnya di Word atau di PowerPoint, sehingga memudahkan ketika nanti kita menganalisis data. Jadi Anda tidak perlu repot-repot bikin satu persatu seperti di Excel ya. Kalau mau bikin tabel harus di blok dulu, kemudian harus kita atur dan sebagainya. Tidak seperti itu. Jadi di sini nanti sudah disediakan di outputnya, Anda tinggal pilih mana output yang akan digunakan, kemudian nanti silahkan Anda bisa kopas ya untuk jawaban dari tugas atau dari penelitian Anda. Nah, kemudian tampilan SPSS itu seperti apa? Jadi tampilan SPSS itu bisa Anda lihat di sini ya. Jadi di sini kebetulan saya menggunakan tampilan untuk SPSS versi 22. Nah, kalau ada yang bertanya SPSS itu versinya sampai berapa ya. Jadi di sini SPSS itu yang terbaru itu versinya sampai sudah versi ke-27 ya. Cuman di sini saya tidak memaksa Anda untuk harus pakai yang versi 27 atau versi yang 26, enggak ya, karena di sini sama seperti software untuk grafis ya, semakin tinggi versinya itu akan semakin berat ya. Size ukuran softwarenya juga akan semakin besar ya. Nah, kalau misalnya Anda mau menggunakan versi yang lebih rendah, Anda bisa menggunakan versi 16 ya. Karena di kampus Tekom ya, itu yang dipakai itu di labnya itu masih rata-rata versi 16. Jadi versi 16 itu masih bisa. Atau kalau Anda mau pakai versi 22 ya monggo ya. Jadi nanti silahkan Anda bisa download softwarenya ya, kemudian Anda install ya. Kemudian ada beberapa software versinya yang masih trial ya. Kalau masih trial nggak apa-apa, karena kan nanti akan digunakan ketika kalian bikin tugas saja ya. Jadi tidak perlu yang full juga tidak masalah. Oke, jadi nanti tampilan awalnya adalah seperti ini. Oke. Nah, kemudian nanti tampilan selanjutnya seperti apa ya, atau dalamnya SPSS itu seperti apa ya. Jadi di dalamnya itu nanti kurang lebihnya tampilannya seperti Excel ya. Jadi seperti ini ya tampilannya. Nah, di sini kalau kalian perhatikan di bagian bawah, di sini ada dua sheet ya, itu ada data view dan ada variable view. Jadi bedanya kalau dengan SPSS kalau dengan Excel ya. Kalau Excel itu kan biasanya yang muncul itu adalah sheet 1 dan sheet 2. Ya, sheet 1, sheet 2, sheet 3 kalau bawaannya ya. Tapi kalau di SPSS sheetnya itu ada dua, tapi itu berbeda
karena di situ adalah data view dan variable view. Nah, kemudian kalau ada baris dan ada kolom, ya itu kurang lebihnya sama kayak di Excel ya. Excel itu juga menggunakan baris dan kolom ya. Cuman bedanya kalau di Excel itu kan tulisannya untuk kolom itu ABC dan seterusnya, kemudian barisnya angka. Nah, kalau di SPSS di sini yang sebagai header atau sebagai kolomnya itu adalah variabelnya ya. Jadi variabel penelitian yang akan kalian gunakan ya. Nah, di sini nanti variabelnya akan berubah sesuai variabel yang kalian inputkan. Jadi nanti judulnya itu enggak cuma var ya, var itu adalah singkatan dari variabel, tapi nanti di sini judulnya akan berubah sesuai dengan apa yang kalian inputkan atau apa yang kalian setting. Nah, kemudian apa bedanya lagi dengan Microsoft Excel? Nah, bedanya lagi ada di sini di menu-menunya ya. Jadi menu di sini untuk menu di SPSS, kalau di Excel itu kita masih secara manual ya, menuliskan rumus. Misalnya mau jumlah aja sama dengan sum, kemudian kita buka kurung, ngeblok dan lain sebagainya. Sementara kalau di Excel semua rumus itu sudah ada di menunya. Ya, jadi nanti bedanya di sini nanti kalian tinggal memilih rumus mana yang akan kalian gunakan, tinggal kalian klik saja, tidak perlu dihitung manual atau di blok dan lain sebagainya, sudah bisa ketemu hasilnya. Ya, pertanyaannya lagi ya Bu, terus nginput datanya gimana? Saya ngetikkan satu per satu atau bagaimana? Ya, nah jadi di sini ya jawabannya adalah kalau di Excel kita kan langsung ketik inputan datanya di bagian sheetnya. Nah, sementara kalau di SPSS yang kalian bikin itu adalah variabel view-nya terlebih dahulu. Ya, jadi setting variabelnya itu dibuat terlebih dahulu. Ya, setelah setting variabelnya itu selesai, baru nanti kalian menginput datanya. Ya, jadi yang dibuat dulu itu adalah bagian variabel view. Nah, kemudian kalau misalnya nih dari kalian ada yang bertanya, Bu, kalau saya langsung ngisi data view-nya, variabel view-nya terakhir bagaimana? Bisa nggak? Jawabannya adalah bisa. Ya, jawabannya adalah bisa. Tapi nanti kalian akan kerja 2 kali. Kenapa? Karena nanti kalau data view-nya itu tidak sesuai dengan variabel view bawaan dari SPSS, biasanya nanti akan muncul error ya, atau tidak bisa dianalisis dan sebagainya ya. Intinya tidak bisa diedit dan sebagainya. Nah, daripada nanti kalian kerja 2 kali, mending kalian setting variabelnya terlebih dahulu, baru kalian mengisi di data view-nya. Nah, untuk data view, jadi misalnya Anda sudah menginput di Microsoft Excel, ya, Anda bisa mengkopas jawabannya di sini. Anda bisa mengkopas jawabannya, mengkopas inputan datanya di SPSS ya. Jadi Anda ngeblok dari Excel ya, kemudian Anda kopas di sini, itu bisa. Jadi nggak usah ngetik 2 kali.
Nah, kemudian di sini untuk tampilan variabel view itu adalah seperti ini. Jadi di sini memang berbeda ya, ada name, ada type, weight, desimal, label, value dan sebagainya. Ya, jadi ada nama variabel, ada tipe variabel, kemudian angka desimal, value dan sebagainya. Ya. Jadi di sini Anda bisa lihat ya perbedaannya dengan yang di data view ya. Jadi nanti di sini nama variabel juga harus Anda setting ya. Kemudian jenis variabelnya apa? Apakah numerik ya, kemudian apakah kata ya, kemudian lebar kolomnya berapa, kemudian kata kanan kiri, kemudian ada value atau simbol untuk setiap variabel atau tidak. Nah, itu settingannya di sini. Makanya tadi saya sarankan bahwa Anda lebih baik menyeting variabelnya terlebih dahulu daripada Anda memasukkan data kemudian baru Anda setting variabel ya. Nanti Anda kerja 2 kali. Nah, kemudian kalau tampilan output SPSS itu seperti apa? Ya, jadi tampilan output SPSS itu seperti ini ya. Ini masih kosong ya karena kita kan belum melakukan pengolahan atau analisis. Jadi nanti kalau sudah melakukan pengolahan atau analisis, ya, di sini nanti akan tampil ya grafik, tabel, diagram dan sebagainya, ya. Jadi nanti yang akan kalian kopaskan sebagai jawaban analisis Anda itu adalah di bagian output, ya. Jadi outputnya di sini. Lah, nanti bedanya lagi dengan Excel. Kalau Excel itu menyimpannya di satu file ya. Satu file itu adalah misalnya nih input data titik XLS ya. Itu kalau file Excel. Tapi bedanya lagi kalau di SPSS kita menyimpannya 2. Inputan data disimpan, outputan data juga disimpan. Nah, pertanyaannya, Bu, apakah dua-duanya harus selalu saya simpan atau bagaimana? Jadi, kalau memang Anda belum melakukan pengolahan, masih hanya sekedar menginput data ya, belum melakukan pengolahan, Anda tidak usah menyimpan outputnya, tidak masalah. Jadi yang disimpan hanya inputannya. Tapi kalau Anda sudah menyimpan atau melakukan pengolahan atau analisis data, kemudian kalian butuh hasil pengolahan datanya, itu berarti outputnya juga harus kalian simpan. Jadi nanti hasilnya ada 2, ada inputan data dan ada output datanya. Nah, bagaimana cara membedakannya? Nanti untuk extension filenya itu berbeda antara input dan output data ya, jadi Anda nanti masih bisa membedakan simbol untuk input data dan output data itu berbeda ya. Oke, jadi mungkin dari saya untuk pengenalan pada pertemuan hari ini ya, untuk pengenalan SPSS mungkin sampai di sini ya. Jadi kita masih bahasanya sekedar tampilan-tampilan awal ya, apa itu data view, apa itu variable view, apa itu output ya. Jadi saya reminder ya, untuk data view itu adalah bagian untuk menginput data, sementara untuk variable view itu adalah bagian untuk setting variable, dan di output itu adalah bagian untuk menampilkan output hasil hasil pengolahan data di SPSS. Nah, di pertemuan selanjutnya saya akan mulai mengajarkan Anda dari setting variabel, kemudian setelah setting variabel bagaimana menginput data ya, itu akan saya ajarkan di pertemuan selanjutnya. Sekaligus saya berikan contoh nanti bagaimana kalau kita mengolah data yang paling sederhana dulu dari yang namanya statistik deskriptif. Nah, statistik deskriptif itu apa? Jadi statistik deskriptif itu adalah materi yang sudah kalian pelajari ya, atau yang sudah saya berikan di mata kuliah statistika probabilitas
ada min, ada range, ada jangkauan, ada median, ada modus ya, dan lain sebagainya. Oke, mungkin cukup sekian dari saya untuk pertemuan pada hari ini. Dan sebelum saya tutup ya, saya tidak bosan-bosannya untuk mengingatkan ya, kalian jangan lupa untuk absen di Siakat ya, terutama absen itu jangan di kolom komen tapi di menu absensi ya, karena kalau kalian itu absen di kolom komen nanti absen Anda tidak terrecord atau tidak tercatat ya. Jadi pastikan Anda absen di menu absen yang disarankan ya, atau yang direkomendasikan, mengingat Siakatnya itu lagi diupdate ya. Jadi untuk absensi sudah tidak bisa saya bantu karena terekap secara otomatis oleh sistem. Dan sebelum saya tutup juga, saya doakan supaya para mahasiswa saya tetap dalam kondisi sehat-sehat saja di tengah pandemi virus COVID-19 yang belum berakhir ya. Jaga kesehatan kalian ya, tetap semangat mengikuti perkuliahan online walaupun terlepas ada kelebihan dan kekurangannya. Oke, mungkin cukup sekian dari saya untuk pertemuan pada hari ini. Kita ketemu di pertemuan selanjutnya ya, dengan materi baru untuk software SPSS. Terima kasih, bye bye. Ulangan di BBM wis ulangan wis ulangan. BBM apa sih? Enggak ya. Syukur. Nah, tadi tak kurang 9 menit nih harus masuk.